Miliarder AS itu juga mengunggah tangkapan layar unggahan Truth Social Trump yang mengatakan Gubernur California Gavin Newsom dan Wali Kota Los Angeles Karen Bass harus meminta maaf kepada warga Los Angeles. Trump pada Senin 9 Juni 2025 sore waktu setempat juga mulai berbicara dengan lembut soal Musk. Dalam sebuah acara di Gedung Putih, Presiden AS itu mengatakan bahwa dirinya dan Musk memiliki hubungan yang baik. Nah, kalau aku ngomong Amerika, apa yang terlintas di kepala kalian? Ya, negara ini adalah negara yang maju, negara dengan GDP terkaya di dunia. Bahkan beberapa teknologi besar juga berada di Amerika. Negara dengan peradaban yang menjadi contoh di berbagai negara di dunia ini, teman-teman. Tapi sekarang, akhir-akhir ini, Amerika mengalami krisis internal yang lumayan menarik, teman-teman, untuk kita bahas. Ya, krisis internal ini meliputi mulai dari politik, di sosial media, dan juga sampai keributan demo besar-besaran di Los Angeles kemarin, teman-teman. Kegaduhan dan kericuan ini bermuasal pada dua sosok besar, yaitu Trump dan Elon Musk. Kenapa mereka berseteru ya? Kenapa mereka saling berkonflik? Ada apa dengan Amerika sekarang? Yuk kita bahas fenomena tersebut dengan aku, Bang Tejo, di Asumsi Publik. Sebenarnya semuanya bermuasal pada saat pemilu kemarin, teman. Seperti yang kalian ketahui, Trump baru saja menjadi presiden Amerika setelah 2 periode, teman-teman ya. Presiden yang 2017 dan kemarin, teman-teman. Dan tahun 2024, Elon Musk secara terbuka itu mendukung kampanye Trump, teman-teman. Elon Musk mendirikan dan mendanai American PAC, menyumbang lebih dari 250 juta US dollar, teman-teman. Berharap perubahan besar dalam birokrasi dan teknologi negara. Itu menurut Elon Musk, teman. Jadi Elon Musk melalui Amerika PAC itu menyumbang sebesar 250 juta US dollar untuk kampanye si Trump ini, teman-teman. Dan sebagai imbalannya, Trump mengangkat Elon Musk sebagai kepala DOGE, teman-teman, Department of Government Efficiency, lembaga baru yang Elon bentuk sendiri untuk memangkas kebocoran anggaran. Ngeri nggak tuh Elon, teman-teman? Elon Musk dikasih jabatan sama Trump, sama pemerintah Amerika, yang jabatan ini sebelumnya nggak ada, teman-teman. Ya baru era ini, teman-teman. Namanya adalah DOGE, teman-teman, Department of Government Efficiency, lembaga baru yang Elon bentuk sendiri untuk memangkas kebocoran anggaran. Gitu tujuannya. Awalnya keduanya tampak mesra. Elon jadi semacam menteri tanpa kementerian, ya, yang diberi akses langsung ke sistem birokrasi dan anggaran. Tapi sayangnya ego masing-masing terlalu besar untuk bekerja sama. Elon mulai merasa perannya dipangkas. Banyak proyek efisiensi ditolak karena dianggap melemahkan pengaruh birokrasi. Gitu, teman-teman. Trump justru menganggap Elon sebagai ancaman baru yang ingin mencuri panggung dan popularitas. Jadi semuanya bermuasal pada janji Trump, teman-teman. Pada saat Trump kampanye, Elon menyumbang sebuah dana 250 juta dan dikasihlah jabatan tuh sama Trump. Dan awal-awal mereka masih mesra-mesraan, masih nggak ada konflik. Tapi akhir-akhir ini Elon merasa kurang puas dengan kinerja Trump. Ya, kok banyak usulannya ditolak ya. Sedangkan Trump merasa terancam. Wah, Elon ini kok kesannya ngelunjak ya. Kesannya kok ingin reformasi besar-besaran ya. Kesannya kok ingin merombak total birokrasi ya. Dan 2 bulan sejak dilantik, hubungan memburuk Elon dan Trump, teman. Dan akhirnya Elon Musk keluar dan lalu perang terbuka dimulai. Elon menyindir Trump sebagai penguasa tua yang tak bisa memimpin tanpa drama. Ya, katanya si Elon Musk, Pak Donald Trump ini pemimpin yang penuh drama, teman-teman. Penguasa tua yang tak bisa memimpin drama, katanya. Trump balas bilang, Elon adalah bocah kaya yang ngeluh kalau nggak dikasih mainan. Sadis juga, teman-teman ya. Perang di media sosial meledak, teman-teman, dengan hashtag Trump over dan Fire Elon. Trending bergantian kedua hashtag tersebut, teman-teman. Dan semuanya semakin memanas di saat pemerintah melalui Trump menerbitkan RUU One Big Beautiful. Ya,
Indah ya namanya, tapi bahaya katanya. RUU ini awalnya disebut sebagai pembuka lapangan kerja terbesar di abad ini oleh Trump, gitu teman bilangnya. Tapi isinya sebenarnya kontroversial. Mulai yang pertama hapus subsidi energi bersih dan kendaraan listrik. Itu tentunya adalah pukulan besar bagi Tesla dan beberapa perusahaan Elon Musk yang bergerak di bidang energi hijau, teman-teman. Dan juga yang kedua, cabut insentif pajak untuk perusahaan teknologi. Perketat akses layanan sosial seperti Medicaid dan SNAP, SNAP atau Bansos Amerika Serikat, SNAP itu teman. Potong pajak besar untuk orang kaya dan korporasi besar tradisional. Dengan kata lain, RUU ini memperkaya yang sudah kaya dan menindas yang lemah, teman-teman. Jadi RUU ini diyakini menurut Elon ini akan membuat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, teman. Penuh ketidakadilan. Dan Elon Musk sebagai simbol industri masa depan di Amerika Serikat, teman-teman. Dalam wawancaranya dengan Bloomberg, Elon menyebut RUU ini sebagai kebijakan barbar yang disusun untuk masa lalu, bukan masa depan. Itu menurut Elon Musk, teman-teman. Banyak aktivis menyebut RUU ini sebagai bentuk kontra industri 4.0, teman-teman. Jadi kesimpulannya, semenjak Elon keluar dari pemerintah, Trump menerbitkan sebuah RUU yang cukup kontroversial. Ya, RUU yang membuat Elon sangat marah, teman-teman. Ya, bagaimana nggak marah? RUU ini banyak merugikan perusahaan Elon. Otomatis Elon mengkritik dong habis-habisan. Dan Elon juga punya power di Amerika, teman-teman. Elon adalah orang yang populer. Beberapa perusahaan Elon dianggap akan menjadi evolusi dan penggerak teknologi di masa depan, teman-teman. Ini menurut kalian bela siapa, teman? Bela Trump atau bela Elon? Kalau menurutku, kedua belah pihak ini ada benar dan ada salahnya. Kalau Trump, dia selalu berpikir politisi, selalu berpikir pemerintah. Sedangkan Elon berpikirnya adalah efisiensi dan kemajuan. Ya, sebenarnya niat Elon ini bagus, teman-teman. Dia ingin mereformasi anggaran di Amerika agar lebih efisien dan memotong banyak birokrasi yang dianggap kurang efisien. Otomatis membuat beberapa birokrasi di Amerika terkejut dong dan nggak mau. Terutama Trump. Wah, anak baru ini kok songong banget ya. Baru dilantik kemarin kok ingin reformasi besar-besaran anggaran kita. Gitu, teman-teman. Komen, teman-teman. Dan setelah pertikaian Elon dan Trump ini, otomatis membuat saham Tesla anjlok 14% dalam seminggu terakhir, teman-teman. SpaceX didekati oleh Kongres Demokrat untuk dukungan, tapi kontraknya dengan NASA dibekukan, teman-teman. Jadi karena ini politik, otomatis partai yang nggak suka sama Trump pasti mendekati lawan dong. Dan kemarin rumornya Demokrat mendekati Elon, teman-teman. Tapi SpaceX diancam akan dibekukan izinnya sama NASA karena NASA punya pemerintah, teman-teman. Dan Neuralink kesulitan mendapat lisensi dari FDA karena tekanan politik. Bukan cuma bisnis Elon yang terdampak, tapi seluruh pihak teknologi Amerika ikut terguncang. Investor mulai tarik diri, nilai pasar turun dan proyek masa depan jadi mandek. Di sisi rakyat, subsidi bahan bakar hijau dicabut, harga listrik naik dong. Pajak properti naik karena relaksasi pajak korporasi. Yang bikin miris, rakyat kecil jadi korban. Mereka yang bertikai, para penguasa, para orang gede yang bertikai, masyarakat kecil jadi korban, teman-teman. Jadi yang ini miris adalah kepentingan ego dari orang-orang besar ini, orang-orang berkuasa ini. Padahal mereka yang berkepentingan, mereka yang mempunyai ego, tapi ujung-ujungnya balik rakyat dan warga sipil lah yang menanggung konsekuensinya. Mulai dari RUU yang sepihak, mulai dari memanasnya demo, dan bermacam-macam konflik di media sosial, teman-teman. Otomatis sosial warga sipil yang menjadi korbannya. Yang awalnya sebuah negara aman-aman aja, gak ada perseteruan aja. Sekarang di Amerika gonjang-ganjing di media sosial, teman-teman. Dan sampai muncullah sebuah rumor pemakzulan Trump oleh Demokrat, teman-teman. Politisi Demokrat menggunakan mosi pemakzulan Trump. Tuduhannya korupsi dan pengalihan dana publik ke proyek keluarga Trump. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan
dan pengerahan militer tanpa izin legislatif. Ketiga, pelanggaran konstitusi, intervensi hukum terhadap lawan politik. Tapi ketiga tuduhan tersebut dinilai nggak terbukti, teman-teman. Tapi sampai hari ini belum ada bukti yang benar-benar kuat untuk proses resmi. Tapi yang jelas tekanan politik semakin tinggi. Elon tentunya nggak tinggal diam dong. Elon ikut menyiram bensin ke api dengan meretweet petisi online yang berjudul #RemoveTrumpNow yang ditandatangani lebih dari 15 juta orang dalam 48 jam, teman-teman. Jadi dengan adanya kondisi politik yang memanas antara Demokrat dan Trump, Elon ini nggak diam aja, teman-teman, karena dia adalah orang yang populer, karena dia adalah pengguna dan orang yang punya sebuah platform yang besar. Ya pasti beliau ingin memanfaatkan platform tersebut dong, akhirnya membuat hashtag dan menggiring opini masyarakat Amerika untuk memajukan Trump. Menurut teman-teman, bela siapa? Bela Trump atau dukung Elon, teman-teman? Ya walaupun sekilas kebijakan Trump ini kayak bapak-bapak yang nggak mau kehilangan tahtanya ya, tapi menurutku Elon terlalu terburu-buru. Cuma 2 bulan loh, teman-teman. Tapi kalau nggak gitu bukan Elon tuh namanya. Karena seperti yang udah mulai dari Twitter, mulai dari kemarin-kemarin, Elon selalu membuat keputusan yang of the box, memecat seluruh pegawai ke Twitter, dan sekarang mengobrak-ngabrik pemerintah Amerika. Elon. Dan akibat gonjang-ganjingnya perpolitikan yang ada di Amerika, teman-teman, dan sempat memanas di sosial media, ini nggak berakhir cuma di sosial media aja, teman-teman. Ini menimbulkan keributan di Los Angeles kemarin, teman-teman. Ya, demo besar yang ada di Los Angeles baru-baru ini. Kerusuhan dimulai dari protes warga atas penggerebekan ICE dari komunitas imigran Latino. Dalam semalam, demo berubah jadi bentrokan. Toko-toko dijarah, polisi menembakkan gas air mata dan peluru karet. Serta jurnalis internasional serta jadi korban, teman-teman. Trump merespon dengan keras. Trump selaku pemerintah mengirim 2.000 garda nasional plus 700 marinir dan langsung dari pusat tanpa koordinasi dengan gubernur California. Jadi Trump langsung ambil tindakan tegas untuk mengirim kekuatan militernya tanpa diskusi oleh pemerintah setempat, gubernur California. Nah, emang Trump ini terkenal dengan barbar, teman ya. Sesuatu keputusan yang berani. Itulah Trump. Ini pertama kalinya dalam 60 tahun pasukan militer federal dikirim untuk menghadapi warga sipil secara langsung tanpa izin pemerintah daerah. Bayangin tuh, selama 60 tahun nih belum pernah terjadi. Gubernur California menyebut tindakan ini sebagai kudeta konstitusional terselubung. Ketika negara bagian tidak lagi bisa mengatur wilayah sendiri, itu bukan lagi demokrasi. Itu namanya intervensi paksa. Wow. Di pemerintah pusat, Trump berkonflik dengan beberapa oposisi di Partai Demokrat. Di pihak lain, Trump juga berselisih dengan gubernur, teman-teman. Bahkan Trump dianggap kudeta konstitusional terselubung, teman-teman. Banyak pengamat saat ini di Amerika banyak menyebut Trump saat ini sebagai bentuk otoritarianisme digital karena pembatasan informasi media dan sensor di media sosial, terutama anti Elon, pemutusan kontrak kerja berbasis algoritma dan afiliasi politik. Ya, menurut para pengamat, saat ini Trump terlalu otoriter, terlalu menyensor sosial media. Ya katanya mereka adalah negara dengan HAM tertinggi, teman, dengan kebebasan dan liberal yang mereka anut. Tapi kenyataannya kok otoriter ya pemerintahnya. Elon bilang ini bukan lagi negara hukum, tapi negara algoritma. Dan itu bukan sekedar sindiran, sekarang orang bisa dipecat cuma karena like tweet yang salah, teman-teman. Ngeri gak tuh Trump? Masyarakat makin frustasi, harga naik, pelayanan publik menurun, dan pemerintah pusat makin dominan, negara-negara bagian melemah. Jadi saat ini Amerika dalam kondisi sulit, teman-teman. Dari sisi internasional mereka lagi berkonflik dengan China
perang dagangnya. Sedangkan dari sisi internal, Amerika juga nggak baik-baik saja. Trump saat ini dua kepala negara besar, Elon yang disebut sebagai pionir pemimpin teknologi di Amerika berseteru dengan pemerintahnya, berseteru dengan Trump saat ini yang dinilai pemerintah yang otoriter, pemerintah yang kejam, pemerintah yang terlalu tegas, pemerintah yang selalu tanpa berdiskusi langsung set 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 lalu berani. Elon berani, Trump berani, mereka jadi satu, pecah lagi, akhirnya berkonflik. Ujung-ujungnya lahirlah kemarin demo di Los Angeles, teman-teman. Amerika pastinya sekarang nggak dalam posisi diuntungkan. Mereka berkonflik di Cina, Rusia, dan juga internal. Negara semaju Amerika pun itu tidak bisa menghindari konflik internal politik, teman-teman. Apalagi negara-negara berkembang. Itu yang patut jadi pelajaran kita. Alangkah baiknya kalau kita sebagai warga sipil tidak terlalu mendramatisir apa yang terjadi politik. Jangan membaperkan konflik antara dua kepentingan. Ya, kita biasa aja, teman-teman. Jangan terlalu ikut cara mainnya mereka. Ya, kita ambil positif-positif aja, nggak usah terbawa dan termakan gimmick-gimmick mereka, para penguasa di Konoha ini. Banyak kan beberapa konflik yang terjadi antar politisi. Kita nggak usah ikutan, kita nggak usah baper, nggak usah dukung sini, dukung sana. Kita semua warga Indonesia, kita cukup lihat aja apa yang terjadi. Mungkin gitu dulu video kali ini, dan aku Bang Tejo pamit undur diri, dan bijaklah dalam bersosmed, teman-teman, dan bye-bye.